dari Kabupaten Kediri. Kali ini saya ditemani oleh Bu Leli Handayani, guru Pak IPB dari SDN JPK 2 Kecamatan Tinggirejo, Kabupaten Kediri. Assalamualaikum Bu Leli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya untuk pagi hari ini? Alhamdulillah, kabarnya baik-baik saja, sehat. Baik Bu Leli, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum nantinya kita akan masuk di kelasnya Bu Leli. Saya sebagai supervisi Bu Leli. Adapun tujuan untuk supervisi ini untuk mengetahui dan mengevaluasi pembelajaran yang dilaksanakan di kelas. Dalam percakapan observasi ini yang kita laksanakan pagi ini adalah merupakan awal persiapannya untuk observasi yang akan kita lakukan berikutnya. Agar Bu Leli nantinya bisa maksimal dalam pembelajaran, lebih percaya diri, kita dapat memberikan pembelajaran terbaik buat anak didik kita, seperti itu ya Bu Leli. Baik, ada sedikit pertanyaan Bu Leli terkait persiapan pembelajarannya yang Bu Leli laksanakan. Yang pertama, tujuan pembelajaran Bu Leli itu apa? Terima kasih untuk tujuan pembelajaran kali ini tentang kita. Nah, tujuan saya yaitu agar anak-anak bisa menyembuhkan 4 kitab Allah yang ditujukan kepada para nabi. Iya. Terima kasih. Baik, Bu Leli berarti mengajar Pak IPB ya. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan area pengembangan yang Bu Leli ingin capai dalam hal ini? Tujuan atau area pengembangan yang saya ingin capai pada pembelajaran hari ini yaitu agar anak-anak bisa mengalami perkembangan dan meningkatkan keimanan kepada Allah melalui kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi. Iya, terima kasih. Jadi untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana rancangan pembelajaran yang nanti boleh dilaksanakan, misalnya di dalamnya strateginya apa, metodenya apa, bisa dijelaskan? Untuk pembelajaran PIPB, pembelajaran yang saya lakukan strateginya yaitu pembelajaran berdiferensiasi, kemudian strateginya secara kooperatif. Kemudian metode yang saya gunakan yaitu ada penugasan, kemudian ada tanya jawab, kemudian ada diskusi juga. Sangat lengkap sekali Bu Leli. Untuk media pembelajarannya Bu Leli yang jenengan pakai untuk pembelajaran Pak IPB ini apa? Media pembelajarannya? Media pembelajaran yang saya pakai untuk Observasi nanti ya. Nanti yaitu yang pertama ada buku paket, ada MA, kemudian ada LKS, kemudian ada bahan-bahan lain penunjang seperti dari internet juga ada, kemudian dari buku-buku yang relevan. Iya. Baik, terima kasih Bu Leli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita belajar PAI BP. Bagaimana kabar kalian semuanya? Baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa dulu. Oke, salah satu bisa memimpin doa ke depan. Ayo, yang waktunya memimpin doa, silakan. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
Masih kita selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan, nggih, lagu wajib. Kita apa hari ini jadwalnya Garuda? Oke, boleh dihitung nggih, 1, 2, 3. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, boleh duduk kembali. Oke anak-anak, hari ini kita belajar PAIBP. Sebelum pelajarannya, tengok kanan kiri dulu. Apakah ada temanmu yang tidak masuk hari ini? Semua sehat? Oke, siap menerima pelajaran hari ini? Siap? Siap. Oke, sebelumnya Bu Leli minta tepuk semangatnya, bisa? Bisa. Oke, 1, 2, 3. Tepuk 1. Yes. 2, 3, 4, 5. Oke, bagus. Hari ini kita belajar tentang apa? Hari ini kita belajar tentang kitab Allah. Kemarin kita sudah belajar tentang surat Atin. Hari ini kita belajar tentang kitab-kitab Allah. Oke, kitab-kitab Allah. Ada yang tahu kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul itu ada berapa? 4. Oke, pinter. Apa saja Mas? 1. Zabur. Zabur diturunkan kepada siapa? Daud. Yang nomor 2? Injil. Injil di Nabi Isa. Terus siapa lagi? Taurat dari Nabi Musa. Yang terakhir adalah Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, itu adalah kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Semua itu 4 itu ada dan diturunkan kepada para nabi. Yang sampai saat ini ada itu apa? Kitab apa? Kitab Al-Quran sampai sekarang masih ada, masih menjadi pedoman hidup umat manusia. Oke, kita harus beriman, kita harus meyakini bahwa 4 kitab itu diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Terus yang Bu Leli ulangi. 1 tadi apa? Zabur. Zabur itu diturunkan kepada siapa? Daud. Kemudian apa? Taurat. Taurat kepada Nabi Musa. 3. Injil kepada Nabi Isa. Yang terakhir yaitu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Bagaimana cara mengimaninya? Ada yang tahu bagaimana cara mengimani kitab-kitab Allah? Caranya bagaimana? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu. Nah, apa? Kita harus menghargai bisa. Kita harus yakin bahwa kitab itu ada dan diturunkan kepada para nabi dan rasul. Terus kita harus tahu bahwa keempat kitab
menjelaskan, menerangkan tentang perilaku terpuji. Sama harus tahu perilaku terpuji itu apa saja. 1. Sholat. 2. Zakat. 4. Puasa. Menghormati orang lain. 5. Haji. Kemudian jujur, tidak sombong, menghargai orang lain, terus menghormati orang lain, tidak boleh mencela agama orang lain. Sama sudah besar harus tahu bahwa perilaku terpuji itu yang harus dilakukan. Yang baik-baik itu mesti perilaku terpuji. Sudah, dari sini, dari penjelasan Bu Leli, ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua? Sudah tahu kitab-kitab Allah ada 4? Sudah? Sudah. Gak ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke, sekarang Bu Leli kasih tugas, yaitu langsung dikerjakan di sini. Nama jangan lupa. Ya, ini, ini, oke. Sudah? Soal itu semua bisa dicari di halaman 20, oke? Oke, nomor 20 yang A itu. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kalau tidak tahu atau tidak paham, bertanya. Oke? kesulitan. Membacakan
hasilnya? Oke, ayo. Bisa? Ada? Ayo maju. Oke, di bawah bukunya. Gak apa-apa, gak usah. Gak apa-apa, tersenyum. Cheese. Oke, Arga. Nah, Bu Guru minta itu. Oke, ada soal kitab Nabi Muhammad menerima kitab apa? Al-Quran. Coba oke. Kemudian yang nomor 2 bukan Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Musa. Injil. Oke. Injil diturunkan kepada Nabi ya, bisa. Oh, jangan ragu-ragu sih. Semangat. Oke, bisa. Kemudian yang terakhir yaitu kitab apa? Bukan, yang terakhir. Zabur. Ini nomor 3. Zabur diturunkan kepada Daud. Oke, tepuk tangan semuanya. Kemudian apa lagi? Ayo. Siapa lagi yang sudah selesai? Satu lagi. Sally? Sudah selesai? Sudah? Sudah. Oke. Ayo sama ya, seperti itu ada soal Nabi Muhammad menerima kitab apa? Al-Quran. Oke, yang nomor 2 apa? Nabi Isa mendapatkan kitab apa? Nabi Isa Injil. Kemudian yang nomor 3 yaitu Nabi Daud. Nabi Daud menerima kitab Zabur. Yang terakhir Taurat. Siapa yang menerimanya? Nabi Musa. Oke, bagus. Tepuk tangan semuanya. Sudah, oke, sudah selesai semuanya ya. Oke, kalau sudah selesai, oke, sudah selesai ya. Boleh diambil soalnya. Oke, terima kasih. Selesai. Bagus, oke. Oke, kita pembelajaran selesai. Sampai di sini. Sebelum pelajarannya ditutup, boleh kasih kesimpulan yang tadi pelajaran tadi, yaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul ada 4. 1 Zabur Nabi Daud. Kemudian Taurat kepada Nabi Musa. Yang ketiga Injil kepada Isa. Yang terakhir yaitu Al-Quran siapa? Nabi Muhammad. Oke, bagus. Pelajaran hari ini selesai. Kita bertemu lagi pertemuan di hari berikutnya. Oke, sampai di sini dulu pembelajarannya. Sehat-sehat selalu, jaga kesehatan. Akhirul kalam, wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Gugas Effendi, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Kediri. Untuk kesempatan siang hari ini, kami akan melaksanakan percakapan pasca observasi sebagai salah satu rangkaian kegiatan supervisi akademik yang telah saya laksanakan sebelumnya.
Langsung aja Bu Leli untuk hari ini percakapan pasca observasi. Bu Leli bisa menjelaskan apa tujuan dari pelaksanaan atau pasca observasi yang kita laksanakan siang hari ini? Terima kasih. Untuk tujuan dari percakapan hari ini, saya ingin berbagi cerita tentang pengalaman saya ketika mengajar minggu lalu. Kemudian selain itu saya juga ingin menemukan solusi-solusi apabila ada kekurangan yang saya alami. Baik, untuk pertanyaan yang kedua Bu Leli, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Bu Leli inginkan? Makasih. Yang pertama itu yaitu saya sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian siswa juga dapat meningkatkan keimanan kepada Allah melalui kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi meskipun hasilnya belum begitu maksimal. Misalnya yaitu yang pertama diferensiasi, proses pembelajaran belum begitu tampak, kemudian nomor 2 diferensi produk belum begitu terpenuhi, kemudian nomor 3 dalam pembelajaran anak-anak itu cenderung masih belum percaya diri untuk bertanya, kemudian selebihnya pembelajaran saya rasa sudah sesuai. Sesuainya mulai pembiasaan kita lihat pembiasaan Pancasila, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya atau lagu nasional, kemudian yang terakhir adalah persepsi. Kemudian tujuan pembelajaran yang sudah saya sampaikan seperti post-test, inti, setelah itu penutupan. Jadi kemudian anak-anak juga diajak untuk menyimpulkan bersama-sama tentang pembelajaran hari ini. Baik, Bu Leli sangat lengkap sekali. Berarti mulai awal hingga akhir sudah terpenuhi semua, mulai dari pembukaan, setelah itu panjenengan sudah memberikan terkait pembiasaan Pancasila, menyanyikan lagu nasional, persepsi. Selain itu juga tadi juga kemarin juga dikasih post-test ya Bu Leli ya. Kemudian inti sudah tersampaikan semua. Untuk penutup panjenengan sudah memberikan atau mengajak membuat kesimpulan ya. Untuk pertanyaan yang terakhir Bu Leli, area apa yang Bu Leli ingin kembangkan dari percakapan untuk hari ini? Terima kasih. Area yang ingin saya kembangkan yang pertama adalah agar anak-anak itu mengalami perkembangan, tidak hanya pengetahuan dari segi pengetahuan, tapi juga keimanan kepada Allah melalui kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi. Baik, benar sekali Bu Leli, karena panjenengan adalah guru mapel Pak IBP. Untuk area yang dikembangkan yaitu panjenengan ingin melakukan perkembangan tidak hanya dari segi pengetahuan, juga misalnya meningkatkan keimanan pada Allah melalui kitab-kitab ya. Semoga berhasil apa yang panjenengan inginkan, semoga sukses. Ada kurang lebihnya dari percakapan ini saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.